Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Indriani dengan NPM 23100010223. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang bahasa mesin dan bahasa assembly pada mata kuliah teknik kompilasi. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian bahasa mesin dan bahasa assembly. Untuk bahasa mesin adalah bahasa pemrograman tingkat paling rendah yang terdiri dari kumpulan instruksi dalam bentuk kode biner, yaitu angka 0 dan 1. Di mana bahasa ini merupakan bahasa asal komputer yang langsung dimengerti oleh CPU tanpa perlu diterjemahkan lagi. Misalnya, untuk melakukan satu operasi sederhana seperti penjumlahan atau pemindahan data, komputer bisa menerima instruksi dalam bentuk pola biner tertentu. Karena itu, bahasa mesin bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi paling dasar antara manusia dengan komputer. Namun, karena kode biner itu sangat sulit untuk dibaca dan diingat oleh manusia, maka diciptakanlah bahasa assembly, yang dimana bahasa assembly menggunakan simbol atau singkatan yang disebut mnemonic, seperti MOV untuk memindahkan data, add untuk menambah, serta sub untuk mengurangi. Dengan begitu, programmer bisa menulis instruksi dengan lebih mudah dipahami dibanding harus menulis deretan angka biner. Jadi, secara sederhana, bahasa assembly ini merupakan turunan langsung dari bahasa mesin, tetapi dalam bentuk yang lebih manusiawi dan mudah untuk dibaca. Hubungan antara bahasa mesin dan assembly, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana mereka saling terhubung melalui sebuah proses yang disebut kompilasi atau translasi, dengan menggunakan program yang bernama assembler, yang dimana alurnya itu adalah assembly, assembler, machine code, serta CPU. Yang artinya, ketika kita menulis kode dalam bahasa assembly, assembler akan menerjemahkan ke setiap instruksi tersebut menjadi bentuk biner yang bisa langsung dijalankan oleh prosesor atau CPU. Dan menariknya, setiap perintah dalam assembly punya pedanan langsung satu ke satu dengan instruksi di bahasa mesin. Itulah itulah sebabnya mengapa assembly sering disebut sebagai jembatan antara bahasa manusia dengan bahasa komputer. Dengan mempelajari keduanya, kita bisa tahu bagaimana sebuah perintah yang kita tulis bisa diubah menjadi operasi nyata di dalam CPU. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita masih perlu belajar bahasa mesin dan assembly? Padahal sekarang sudah banyak bahasa pemrograman modern seperti Python, Java, atau C++ yang jauh lebih mudah untuk digunakan. Jawabannya yaitu karena bahasa mesin dan bahasa assembly memiliki pemahaman mendasar tentang bagaimana komputer benar-benar bekerja. Untuk alasannya yaitu yang pertama, pemahaman sistem komputer yang dapat memahami bahasa tingkat rendah ini, kita bisa tahu bagaimana CPU itu memproses data, bagaimana memori digunakan, dan bagaimana perangkat keras bekerja secara detail. Lalu yang kedua, optimasi program. Pada optimasi program, kode assembly bisa digunakan untuk menulis program yang lebih cepat dan efisien, karena kita bisa mengontrol langsung apa yang dilakukan oleh prosesor. Yang ketiga, dasar keamanan sistem. Dalam bidang ini, dalam bidang keamanan siber, bahasa mesin dan bahasa assembly sangat penting untuk kegiatan seperti analisis malware, debugging, atau research engineering. Lalu yang keempat, pengembangan sistem khusus, yang dimana bahasa ini juga banyak dipakai dalam pembuatan sistem operasi, driver perangkat keras, serta sistem tertanam seperti microcontroller dan Arduino. Jadi meskipun sulit, bahasa mesin dan assembly tetap menjadi pondasi penting dalam dunia teknologi. Selanjutnya, setiap bahasa pemrograman tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk pada bahasa mesin dan assembly ini. Untuk bahasa mesin, kelebihannya adalah dapat dijalankan langsung oleh CPU tanpa proses penerjemah, sehingga sangat cepat dan efisien. Namun, untuk kekurangannya, itu sangat sulit untuk dipahami manusia karena hanya berupa angka 0 dan 1, yang dimana sangat rawan terjadi kesalahan kecil yang bisa menyebabkan program tidak berjalan sama sekali. Sedangkan untuk bahasa assembly, kelebihannya yaitu lebih mudah untuk dibaca dan ditulis dibanding dengan bahasa mesin. Cocok untuk digunakan untuk pengoptimalan program atau pengembangan sistem yang memerlukan kecepatan tinggi. Tetapi kekurangannya yaitu masih jauh lebih rumit dibanding bahasa tingkat tinggi seperti C atau Python. Lalu setiap arsitektur prosesor memiliki versi assembly yang berbeda sehingga tidak universal. Dari materi yang
Dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa bahasa mesin adalah bahasa asli komputer yang berbentuk kode biner dan dipahami langsung oleh CPU. Sedangkan bahasa assembly adalah bahasa penghubung antara manusia dengan komputer yang menggunakan mnemonik agar lebih mudah untuk dipahami. Walaupun saat ini sudah banyak bahasa tingkat tinggi yang lebih praktis digunakan, pemahaman terhadap bahasa mesin dan assembly tetap penting. Dengan memahami keduanya, kita akan lebih mengerti bagaimana sebuah perintah sederhana bisa diubah menjadi instruksi nyata di dalam prosesor. Selain itu, kita juga jadi lebih paham bagaimana cara kerja dasar dari sebuah sistem operasi, kompilator, hingga arsitektur komputer itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya mengenai bahasa mesin dan bahasa assembly. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.